Bukankah sudah biasa kamu diam, bahkan ketika dunia seolah runtuh, kamu tetap memilih untuk tersenyum, seakan semuanya baik-baik saja. Kamu tak lagi merasa perlu bercerita, bukan karena tidak ada yang peduli, tapi karena kamu tahu, pada akhirnya kamu juga yang harus menguatkan diri sendiri. Kamu memendam terlalu banyak hal, menahan tangis yang tak sempat keluar, menyimpan kecewa yang tak sempat terucap. Orang lain melihat kamu kuat, tapi mereka tidak tahu betapa banyak luka yang kamu simpan di balik mata kamu yang terlihat tegar. Kamu bukan tidak ingin bercerita, kamu hanya sudah terlalu sering dikecewakan oleh reaksi orang yang kamu harap bisa memahami. Kadang kamu coba bicara, tapi respon mereka membuat kamu merasa lebih kesepian. Akhirnya diam jadi pilihan yang lebih aman. Kamu belajar untuk berdamai dalam sunyi. Kamu belajar bahwa tidak semua sakit perlu disuarakan. Karena ketika kamu bicara, kadang hanya dianggap drama. Saat kamu diam, setidaknya tidak ada yang menghakimi. Lama-lama kamu terbiasa menahan sesak, terbiasa berperan kuat, terbiasa pura-pura bahagia. Tapi sayangnya, tidak semua yang terbiasa itu baik. Kadang kebiasaan itu adalah bentuk perlahan dari hancurnya batin kamu sendiri. Kamu ingin didengar, tapi tak tahu harus cerita ke siapa. Kamu ingin dimengerti, tapi terlalu lelah menjelaskan. Kamu pikir lebih baik aku bungkam, karena pada akhirnya semua orang hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Dan benar, kamu bungkam, kamu tanggung semua sendiri, bahkan ketika rasa sakit itu seharusnya dibagi. Kamu jadikan diri kamu tempat sampah emosi, agar tak ada yang merasa terbebani oleh luka kamu. Tapi sampai kapan kamu bisa bertahan dengan cara seperti itu? Kamu bukan mesin, kamu punya hati, punya batas, dan punya hak untuk merasa lelah. Jangan biasakan diri kamu menjadi kuat sendirian, hanya karena kamu pernah kecewa. Tak apa kalau kamu tak ingin cerita ke siapa-siapa, tapi jangan abaikan diri kamu sendiri. Tuliskan rasa sakit kamu, menangislah, berdoalah, tapi jangan terus menumpuk luka di sudut hatimu yang sudah penuh. Karena suatu hari, beban itu bisa meledak, dan saat itu terjadi, kamu akan merasa hampa, bukan lega. Dan satu hal lagi, jangan jadikan rumah kosong sebagai tempat untuk pulang. Jangan tempatkan harapanmu di tempat yang tak lagi memberi ruang untuk kamu bernafas. Rumah seharusnya memberi rasa nyaman, tapi kalau ia sudah jadi tempat yang membuat kamu takut untuk bicara, itu bukan lagi rumah, itu penjara yang berwujud kenangan. Lepaskan, jangan terus menahan diri di tempat yang tidak pernah benar-benar menyambut kamu kembali. Kadang satu-satunya rumah yang bisa kamu andalkan adalah diri kamu sendiri. Rawat diri kamu, dengarkan hati kamu, dan jangan abaikan rasa lelah yang kamu tutupi. Kamu tidak harus selalu kuat, kamu tidak harus selalu tersenyum. Kamu manusia, bukan tokoh fiksi yang selalu bisa bangkit dengan sempurna. Kalau kamu ingin diam, diamlah, tapi jangan bunuh perasaanmu dengan membiasakan yang salah. Kamu berhak punya ruang untuk sembuh. Kamu berhak punya seseorang yang mau benar-benar mendengarkan. Dan sampai hari itu tiba, tolong, jangan hancurkan diri kamu sendiri hanya karena terlalu lama membungkam luka yang ingin disuarakan.